Bab 1051. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Hantu yang luar biasa. Melihat bahwa Lu Chen tidak melakukan apa-apa, barang-barang kering itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, menunjukkan ekspresi cemburu. Kamu dapat menerima pukulan penuhku. Dari mana datangnya kekuatan tempur yang begitu kuat? Dengan pukulan itu, kamu dan aku keduanya terpesona. Dan kamu dan aku sama-sama terluka, kenapa kamu baik-baik saja? Sambil berbicara kering, dia meminum pil. Dia gagal membunuh Lu Chen, tetapi malah dikirim terbang. Tidak mungkin tidak terjadi apa-apa. Serangan balik kekuatannya masih menyebabkan dia menderita beberapa luka ringan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun untuk berhati-hati, dia tetap meminum pil penyembuh. Dia tahu bahwa Lu Chen juga terluka, tetapi Lu Chen tampak dalam keadaan sehat, seolah-olah dia tidak menderita luka apapun, dan bahkan tidak perlu disembuhkan. Sebab, dia melihat Lu Chen meminum pil energi spiritual alih-alih pil penyembuh, itulah mengapa ekspresinya terlihat seperti melihat hantu. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lu Chen memang terluka, tetapi dengan masukan vitalitas Waner yang sangat besar, luka-luka itu sembuh dalam sekejap, dan orang luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Kamu tidak bisa menghancurkanku, kenapa aku harus terluka? Lu Chen tersenyum tipis, berjalan dengan mantap, dan napasnya perlahan menjadi lebih kuat. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia sangat kuat, dan dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan barang kering. Faktanya, semuanya dipentaskan. Dia masih terlalu berbeda dari barang kering, dan kekuatan tempur aslinya tidak bisa dibandingkan dengan barang kering. Bekerja dengan barang kering secara normal, tanpa bantuan Waner, setelah pisau ini, dia mungkin akan selesai. Barang kering berbeda dari yang lain. Barang kering bersifat hati-hati, tidak suka menonjolkan diri, membunuh orang demi efisiensi, dan tidak main-main. Begitu kargo kering mengetahui bahwa dia dalam kondisi lemah, dia pasti akan membunuhnya sesegera mungkin, dan tidak akan memberinya kesempatan untuk mengulur waktu. Meski begitu, ia hanya bisa dibodohi sebentar saja, tidak lama-lama. Beberapa orang menemukan seseorang sedang mentransfusikan darah di belakangnya, dan Waner dalam bahaya. Dan setelah pemotongan berikutnya, barang kering mungkin tidak memberinya waktu untuk meminum pil. Oleh karena itu, Lu Chen harus memainkannya. Dia tahu bahwa konsekuensi dari terlalu berhati-hati adalah menjadi curiga. Inilah kelemahan barang kering. Barang-barang kering akan mendapat banyak keraguan jika melihat penampilannya yang energik. Selama Qianhuo memiliki banyak ketakutan di hatinya, maka dia akan baik-baik saja hari ini, dan dia mungkin tidak perlu bertarung lagi. Ketika dia kembali ke Sekte Tao Xuantian, telah melewati malapetaka, dan memperoleh kekuatan malapetaka. Lain kali, jika kamu melawannya dengan orang kering, kamu pasti akan menjadi orang mati. Barang kering menyipitkan matanya dan menatap Lu Chen dengan heran. Benar, aku menggunakan pisau dengan level yang lebih tinggi karena tidak cukup kuat, kalau tidak, bagaimana aku bisa melawanmu? Lu Chen mengangkat pisau panjangnya, mengarahkannya ke barang-barang kering, dan berinisiatif untuk memprovokasi. Sekali lagi, kita akan bertarung selama 3 hari 3 malam, dan kita tidak akan pernah menyerah. Ketua Sekte Changyu, saya masih bekerja keras, saya tidak tega bertengkar dengan Anda, mari kita putuskan hasilnya lain kali. Barang-barang kering ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya, karena berhati-hati, dia menolak untuk melawan Lu Chen lagi. Lu Chen sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawannya, dan dia tidak banyak terluka. Oke, kekuatan tempur dan alam Lu Chen benar-benar tidak cocok, dia pasti monster. Demi kehati-hatian, dia tidak bisa terus bertarung sampai dia mengetahui detail Lu Chen. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Pisau Lu Chen mengancam dan bisa membunuhnya. Oleh karena itu, ia perlu lebih berhati-hati agar tidak mengikuti jejak adiknya. Untuk berhati-hati, barang-barang kering segera mundur, ribuan meter dari Lu Chen, dia takut dipaksa oleh Lu Chen untuk menghajarnya, atau bahkan takut dikomplotkan oleh Lu Chen. Begitu ada ketakutan pada barang kering, segala macam ide bagus akan muncul. Barang kering sebenarnya menghindari perang, apa yang terjadi? Ini menunjukkan bahwa Lu Chen sangat kuat, begitu kuat sehingga barang kering tidak pasti bisa melawannya. Xuantian Daozong benar-benar menghasilkan seorang jenius yang tidak duniawi. Murid inti mengalahkan murid perampokan hari pertama Chang Yuzong, dan kekuatan tempurnya sangat tinggi. Siapa bilang Lu Chen adalah murid inti? Apakah murid inti memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Dunhuang?
Saya curiga Lu Chen dengan sengaja menekan wilayahnya ke alam pemurnian dewa setengah langkah. Faktanya, identitasnya adalah murid dari alam pemurnian dewa. Alam kesengsaraan surgawi. Apa tujuannya menekan alam? Bahkan jika itu ditekan, itu tidak perlu ditekan di jangkauan alam Siantai. Bukankah lebih baik ditekan di alam pemurnian dewa? Alam pemurnian dewa cukup berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Mungkin, dia punya niat yang lebih dalam. Banyak orang di tempat kejadian yang masih terkejut dan banyak berdiskusi. Dan mereka yang benar-benar ingin Lu Chen mati, semuanya terdiam saat ini, dan merasakan ketakutan yang mendalam. Orang yang paling mengejutkan tidak lain adalah Ding Lai. Sebelumnya, dia tidak tahu apa yang istimewa dari Lu Chen. Jika Lu Chen bertarung sendirian dengannya, dia pasti bukan lawannya. Namun setelah melihat pisau Lu Chen, Ding Lai merasa sangat takut, bahkan punggungnya berkeringat dingin. Jika dia bertarung 1 lawan 1 dengan Lu Chen, mereka akan mampu mengalahkannya hanya dengan bertemu satu sama lain. Pada saat ini, dia juga sangat memahami mengapa ada begitu banyak orang kuat di bawah Lu Chen. Itu karena Lu Chen lebih kuat. Seperti kata pepatah, tidak ada prajurit yang lemah di bawah jenderal yang kuat. Lu Chen sangat kuat, seberapa lemah bawahan Lu Chen. Bahkan dengan teknik combo yang kuat dari wajah kuda berkepala banteng, dia dapat dengan mudah mengalahkannya, tetapi dia mungkin tidak dapat melihatnya di depan Lu Chen. Lu Chen, bajingan ini, memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, dan biasanya menyembunyikannya, siapa yang dia bela. Sang Ling di sebelahnya tampak tidak puas, dan segera mulai mengomel, di dunia rahasia, tidak ada yang menjadi lawannya, apa yang harus diwaspadai. Dia tidak menjaga kita. Kita tidak layak disebut di matanya. Salah satu bawahannya bisa digantung dan memukuli banyak orang. Apa yang bisa melindungi kita? Ding Lai menghela nafas, matanya meredup, jika aku tidak salah, yang dia lindungi adalah orang-orang di luar dunia rahasia, yang merupakan barang kering dari Sekte Changyu. Saya sudah memutuskan, saya ingin Lu Chen menjadi pendamping Tao saya, hanya dia yang memiliki kualifikasi. Sang Ling tiba-tiba ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Apakah kamu seorang nimfomaniak? Ada 2 wanita cantik tiada taraf di sampingnya, jadi mereka akan jatuh cinta padamu. Ding Lai berkata dengan marah. Aku adalah wanita cantik nomor 1 di tanah air timur, beraninya dia meremehkanku. Sang Ling berkata dengan marah. Oke, pikirkan sesukamu, lakukan sesukamu, jangan ganggu aku. Ding Lai sedang dalam mood yang buruk, jadi dia tidak repot-repot berdebat. Dengan Sang Ling, jadi dia hanya berjalan ke samping dan ingin diam. Lu Chen dan Gan Huo mereda, tetapi pertempuran antara Zheng Fang dan Gan Xi belum berakhir, dan mereka masih bertarung sengit di jarak yang jauh. Menakut-nakuti barang-barang kering, Lu Chen diam-diam menghela nafas lega, jika dia terus melawan barang-barang kering, dia pasti akan diikat, dan bahkan ada bahaya kematian tanpa tempat untuk menguburkannya. Begitu Lu Chen berjalan ke sisi bulan yang cerah, sanjungan Fei Long melayang, kakak senior perkasa, dan kekuatan tempurnya tidak terbatas. Ini adalah hari pertama di tanah air timur untuk mengalahkan hari pertama Sekte Changyu. Mereka yang kuat dalam kondisi kesengsaraan akan menjadi terhormat dan suci, sebentar lagi. Lu Chen bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Fei Long, apa maksudmu dengan kekalahan, dan itu berarti menakut-nakuti, oke. Jika bukan karena Qian Huo menjadi pria yang berhati-hati dan penuh curiga, dia mungkin akan mengaku hari ini. Zheng Fang berkelahi dengan Gan Xi, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Melihat Zheng Fang dan Gan Xi berjuang keras, Lu Chen juga sedikit terdiam. Teknik merobek yang sama, pedang suci yang sama, Bai Chun biasa melawan segalanya dengan satu pedang, dan itu tidak akan bertahan lama, tapi mengapa kekuatan tempur Zheng Fang jauh lebih buruk daripada Bai Chun? Masuk akal jika Zheng Fang telah lama ditempatkan di Gua Iblis dan memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Dia seharusnya bisa mengalahkan Gan Xi dengan satu gerakan. Lu Chen merasa Zheng Fang tidak sebaik Bai Chun, yang mungkin ada hubungannya dengan ranah Zheng Fang. Zheng Fang didukung oleh Daois yang mendominasi, dan dia baru saja menerobos untuk mencapai alam mulia tingkat kedua. Dan Bai Chun adalah seorang yang mulia tingkat kedua, dengan kekuatan tempur yang dalam, itu benar-benar tidak sebanding dengan Zheng Fang. Namun, dilihat dari pertarungan antara Zheng Fang dan Gan Xi, Zheng Fang telah memanfaatkan keterampilan bertarungnya, dan hanya masalah waktu sebelum dia memenangkan Gan Xi.
Tidak hanya Lu Chen yang bisa melihat ini, semua orang bisa melihatnya. Aneh, kapan Tetua Agung Xuantian Daozong menjadi begitu kuat? Benar, Sekte Xuantian Dao selalu dihancurkan oleh Sekte Changyu. Mantan Bai Chun adalah seorang pengecut di depan Gansi. Tapi Xuantian Daozong, Tetua Agung yang baru, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan sekarang dia bertarung melawan segalanya. Saya tahu bahwa Zheng Fang, dia dulu menjaga sarang iblis, kekuatan tempurnya tidak unggul, jauh lebih rendah dari Bai Chun, dan untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba dipromosikan. Tapi kekuatan tempurnya saat ini benar-benar terbaik, setidaknya keterampilan tempurnya adalah yang terbaik. Dari mana dia mempelajari keterampilan tempur tingkat tinggi? Xuantian Daozong tidak mungkin memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi seperti itu. Dia mungkin telah menemukan semacam peluang, atau dia mungkin telah diajar oleh seorang ahli. Banyak tetua sekte menatap Zheng Fang, dan mereka juga saling berbisik, berdiskusi seperti ini. Benar saja, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Zheng Fang bertarung lebih lancar, menebas Gansi dengan satu pedang, mengakhiri pertempuran. Gansi, kamu dulu menindas Sekte Xuantian Daoku tanpa siapapun, dan kamu sering menekan Sekte Xuantian Daoku, kamu terlalu sering menindas orang. Zheng Fang menunjuk Gansi dengan pedangnya, dan berkata dengan bangga, jalan surga memiliki reinkarnasi. Pada saat ini, langit tiba-tiba melonjak, dan sebuah suara agung menyela Zheng Fang, era belum berlalu, Xuantian Daozong masih di bawah kaki Chang Yuzong, dan tidak ada cara untuk bereinkarnasi. Wei Hao, Zheng Fang terkejut, junior bodoh, di atas langit, di antara awan, mengulurkan tangan besar, meraihnya, dan mengunci Zheng Fang. Orang tua, kamu menyerang generasi muda lagi, kenapa kamu selalu tidak tahu malu? Di sisi lain langit, bayangan pedang tiba-tiba muncul, secepat kilat, dan langsung menebas tangan besar itu. Tangan besar itu tidak dipotong, tetapi ada sayatan, darah mengalir, dan dia segera menariknya kembali. Ah! Dan di awan, tiba-tiba terdengar teriakan, pedang Xuantian. Sialan kamu, hantu tua yang sombong, kamu belum mati. Aku tidak mati ketika kamu mati. Jika kamu mati, kamu akan mati. Jika kamu tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Di seberang langit terdengar tawa heroik, bagiku, kematian adalah sebuah kemewahan, jadi sangat sulit ya. Aneh, lelaki tua itu jelas-jelas menghancurkan tubuhmu, bagaimana kamu bisa bertahan? Di antara awan, sesosok muncul, itu adalah Patriark Changyu. Patriark Changyu memiliki wajah linglung, matanya penuh keraguan, dia memiliki luka pedang di tangan kanannya, tetapi dia mulai pulih. Mengapa kamu menghancurkan tubuhku? Kamu berhalusinasi? Oke, di sisi lain langit, sesosok juga muncul, itu adalah Daois, patriark dari Sekte Tao Xuantian. Pria sejati yang mendominasi mengenakan armor Xuantian, memegang pedang Xuantian, dengan senyuman di wajahnya, penuh kebanggaan, seolah-olah dia sedang mengejek Patriark Changyu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hal terkuat yang tersisa adalah mulutmu. Selain itu, apa lagi yang kamu punya? Kata Patriark Changyu sambil mencibir. Aku lebih mampu, kalau tidak aku bisa membuatmu benci selama bertahun-tahun. Orang asli yang mendominasi tertawa. Orang tua itu hanya menghancurkan tubuhmu terakhir kali, tapi melepaskan jiwamu, yang dianggap penyayang padamu. Aku tidak menyangka kamu akan berbelas kasihan. Patriark Changyu berkata dengan marah, kali ini, jika saya tidak menghancurkan roh primordial Anda, saya bersumpah saya tidak akan menjadi manusia. Kalau begitu berhentilah menjadi manusia dan jadilah hantu. Menyebutkan kerugian besar yang dideritanya di tangan Patriark Changyu terakhir kali, Dao Daoren menjadi sangat marah. Jika bukan karena fakta bahwa Lu Chen kebetulan memiliki cairan esensi roh yang menentang surga di tangannya, dan dia hanya menuangkan setengah kati ke dalamnya. Lagi pula, apalagi yang bisa dilakukan seseorang tanpa tubuh fisik yang kuat dan hanya roh primordial? Semangat primordialnya sudah sangat tua, dan pembentukan kembali tubuh fisik masih berlangsung, dan hanya tinggal beberapa hari lagi, dan tidak mungkin mengembalikan basis kultivasi aslinya, jadi lebih baik menghilang begitu saja, untuk selamanya. Hantu tua yang sombong, lelaki tua ini memberitahumu bahwa kamu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Patriark Changyu sangat marah, segera membuka penglihatannya, dan meninju orang asli yang mendominasi. Pukulan itu terdengar seperti petir, menghancurkan seluruh lapisan awan. Tekanan pukulannya dari atas ke bawah,
menyebabkan penonton di tanah bergejolak dan terengah-engah. Bahkan garis pertahanan pelindung langit yang ditopang oleh Fei Long runtuh seketika di bawah kekuatan tinju itu. Dua pot cadangan berkualitas tinggi juga langsung pecah pada saat itu. Paksaan dari orang suci. Lu Chen mengerutkan kening, dan segera melepaskan kekuatan jiwa agungnya, melawan tinju suci Patriark Changyu. Setelah itu, Lu Chen mengulurkan tangannya, satu ke kiri dan satu ke kanan, dan memeluk pinggang ramping Ming Yue dan Waner. Ming Yue dan Waner sedang mengedarkan energi mereka yang sebenarnya, berjuang untuk menahan kekuatan pukulan orang suci itu. Ketika mereka tiba-tiba dipeluk oleh Lu Chen, mereka tersipu malu dan malu di tempat. Tetapi saat berikutnya, Ming Yue dan Waner merasakan beban ringan di bahu mereka, dan menyadari bahwa bukan Lu Chen yang sembrono, tetapi Lu Chen yang membantu mereka. Kekuatan jiwa yang kuat datang dari tangan Lu Chen, menutupi mereka, dan tinju orang suci yang turun dari langit diblokir oleh kekuatan jiwa itu. Tuan, saudaraku, bagaimana denganku? Bantu juga aku. Fei Long merasa tidak nyaman di bawah tekanan tinju orang suci itu. Setelah melihat Lu Chen memeluk Ming Yue dan Waner, kedua wanita itu sudah terlihat tenang, dan mereka tahu bahwa Lu Chen yang melakukannya, jadi mereka buru-buru meminta bantuan Lu Chen. Fei Long tahu bahwa kekuatan jiwa Lu Chen sangat kuat dan dapat menahan semua paksaan, jadi dia tentu ingin Lu Chen membantunya. Paksaan apa yang kamu takuti, orang besar? Kamu harus lebih banyak berlatih dan bertahan lebih banyak, agar kamu tidak takut akan paksaan di masa depan. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Saudaraku, aku bukan kamu, aku tidak tahan, aku hampir dihancurkan oleh paksaan. Begitu hidung Fei Long terasa sakit, air mata jatuh di pipinya. Dia menangis dan menjatuhkan dirinya ke kaki Lu Chen, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memeluk kaki Lu Chen. Ketika Fei Long memeluk paha Lu Chen, dia tepat sasaran. Kekuatan jiwa yang kuat pada Lu Chen mengikuti tangannya dan memasuki tubuhnya, menghalangi tinju orang suci yang perkasa untuknya. Pada saat itu, wajah gemuk Fei Long dipenuhi dengan senyuman puas, tidak peduli betapa buruknya kelihatannya, dia pantas dipukuli. Lu Chen melirik Fei Long, dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pria gendut ini sungguh memalukan, kita tidak bisa mengusirnya begitu saja dan membiarkannya menderita sendirian. Pada saat ini, jauh di atas langit, orang asli yang mendominasi telah menghunus pedangnya, dan telah bertarung dengan Patriark Changyu. Kedua karakter tingkat leluhur memiliki kekuatan bertarung yang sangat menakutkan, dan dunia terbalik, matahari dan bulan menjadi gelap. Jauh di atas langit, akibat pertempuran terjadi di mana-mana, menghancurkan awan yang tak terhitung jumlahnya dan meruntuhkan ruang ke segala arah. Kedua leluhur itu bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, dan paksaan tidak dapat ditekan, dan mereka dilepaskan sebanyak mungkin, seperti tekanan di puncak 1000 gunung, membuat orang-orang di tanah gemetar dan sulit untuk berdiri. Aura orang sungguhan yang mendominasi persis sama dengan Changyu Patriark, kuat dan kental. Alam keduanya setara, keduanya suci. Kapan kamu menjadi orang suci? Patriark Changyu sangat terkejut, dia memiliki pedang di tangannya pada suatu saat, dan dia bertarung melawan kekuatan pedang dengan orang sungguhan yang mendominasi. Sebelumnya, Patriark Changyu meremehkan musuh dan meninju Daois dengan pukulannya, namun menderita kerugian besar dan hampir terpotong oleh tinju Daois. Ketika orang sungguhan yang mendominasi berusaha sekuat tenaga dan melepaskan seluruh napasnya, dia menyadari bahwa dia telah dipukul. Orang sungguhan yang mendominasi telah menyembunyikan wilayahnya sepanjang waktu, hanya untuk membunuhnya dengan pedang. Untungnya, pukulannya tidak lemah, dan dia memblokir sebagian besar kekuatan pedang, membuat pedang orang asli yang sombong itu benar-benar terpotong, hanya memotong tinjunya. Kalau tidak, jika tinjunya dipotong, dia akan mendapat masalah besar. Pria sejati yang mendominasi, pria tua itu, tidak pernah memberinya kesempatan untuk pulih, tetapi memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Sedikit lebih lambat darimu, orang asli yang mendominasi tersenyum sambil menghunus pedangnya, tapi diam-diam dia berterima kasih kepada Lu Chen di dalam hatinya. Jika dia tidak menerima murid magang yang berharga, bagaimana dia bisa mendapatkan kejayaan seperti sekarang ini? Pada saat ini, dia merasa menerima Lu Chen sebagai muridnya 10.000 kali lebih baik daripada mendapatkan permata keos. Lu Chen adalah yang mulia alkimia agung peringkat 9, dan dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam bidang alkimia. Dia membantunya menyempurnakan sekumpulan pil mulia 9 pola dan memberinya makan.
Ada begitu banyak pil mulia 9 pola sebagai fondasinya, jika dia tidak menjadi orang suci, maka latihan ribuan tahun akan dilakukan pada anjing. Faktanya, pada hari ke-10 setelah dia mendapatkan pil mulia 9 pola, dia menerobos kemacetan yang telah tertahan selama lebih dari 1000 tahun, dan akhirnya menyelesaikan budidaya tubuh emas dan langsung menjadi orang suci. Lebih lambat dari orang tua, mengapa kekuatan tempurnya tidak kalah dengan orang tua? Patriark Changyu menjadi semakin tertekan saat dia bertarung, energi sebenarnya dari hantu tua yang mendominasi itu kuat, samar-samar di atasnya, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ribuan tahun, dia dan Daois telah menjadi saingan, dan mereka memiliki bakat dan bidang yang sama. Adapun kekuatan tempurnya, dia sedikit lebih tinggi, dan setiap kali dia bertarung melawan orang sungguhan yang mendominasi, dia selalu menang pada akhirnya. Oleh karena itu, Sekte Tao Xuantian telah ditindas oleh Sekte Changyu, terutama karena dia menindas Daois yang mendominasi. Begitu dia tidak bisa menekan orang asli yang mendominasi, Xuantian Daozong akan bisa duduk sejajar dengan Changyu Zong. Akan menjadi tragedi jika dia kalah dari orang sungguhan yang mendominasi, jalan surga memiliki reinkarnasi, dan giliran Xuantian Daozong yang menginjak kepala Changyu Zong. Bagaimanapun, peringkat antar sekte ditentukan oleh kekuatan tempur tertinggi. Bukan hanya tidak di bawahmu, itu juga akan berada di atasmu di masa depan, Pak Tua, tunggu saja sampai mati. Pria sejati yang mendominasi tertawa keras, mengayunkan pedang Xuantian, dan semakin banyak dia menyerang, semakin kuat dan halus dia menyerang. Pil yang mulia 9 pola memiliki kekuatan obat yang sangat kuat, yang membuat energi sejatinya sangat kental. Setelah menjadi orang suci, kekuatannya jauh lebih kuat daripada pemula. Dan waktu Patriark Changyu untuk menjadi orang suci tidak beberapa hari lebih cepat dari waktu Daois, dan itu juga merupakan tahap menjadi orang suci untuk pertama kalinya. Dengan cara ini, kekuatan Daois sedikit lebih tinggi daripada Changyu Patriark. Meskipun kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah, dia tidak jauh di belakang Changyu Patriark. Untuk waktu yang lama, hanya orang tua yang mengalahkanmu. Jika kamu ingin berbalik, pergilah ke kehidupan selanjutnya. Patriark Changyu sangat marah, dan dia menggunakan semua keahliannya untuk menggerakkan pedangnya semakin cepat, untuk mengalahkan orang sungguhan yang mendominasi. Keterampilan tempur Patriark Changyu sangat kuat, dan kekuatan serangannya sedikit lebih tinggi daripada Dao. Tapi orang sungguhan yang mendominasi dilindungi oleh baju besi harta karun Xuantian, yang memiliki kekuatan pertahanan tinggi, yang mengimbangi kerugian karena tidak sebaik kekuatan serangan Changyu Patriark. Kedua leluhur itu bertarung selama 1 jam, hampir menghancurkan langit, dan tidak ada pemenang. Karena kedua leluhur bertempur di ketinggian rendah, paksaan terhadap tubuh mereka tidak dapat ditekan, dan mereka terus menekan ke tanah, menyebabkan orang-orang di bawahnya menderita. Para tetua dari berbagai sekte lebih baik. Kebanyakan dari mereka adalah yang mulia dengan basis budidaya yang relatif tinggi. Mereka juga dapat menegakkan punggung mereka dan nyaris tidak menahan tekanan dari orang-orang kudus. Tetapi orang-orang di bawah yang mulia tidak akan mampu melakukannya, semakin rendah tingkat kultivasinya, semakin tidak mampu menahannya. Ada lebih dari 200.000 murid. Di tanah, pada dasarnya di alam dewa pemurnian, semuanya gemetar dan berkeringat banyak, dan semua orang hidup seperti setahun. Bahkan orang kuat di alam kesengsaraan surgawi, seperti barang kering, begitu kewalahan oleh paksaan dari orang suci sehingga dia tidak bisa meluruskan punggungnya, dan bahkan perlu bernapas. Tingkat kultivasi terendah di tempat kejadian adalah murid Xuantian Daozong, yaitu 2000 anggota Legiun Fanatik, mereka. Dia telah meninggalkan posisi aslinya dan berlari ke sisi Luchen, jadi tidak apa-apa. Setiap orang penuh energi, terlihat tenang, dan bahkan berbicara dan tertawa gembira, seolah-olah paksaan dari orang suci di atas tidak berpengaruh pada mereka. Tidak hanya Legiun Fanatik, tetapi bahkan murid dari Sekte Pengendali Binatang dan Istana Shenmu dipanggil oleh Ming Yue dan Xiao Wan, dan bersama dengan Legiun Fanatik, tidak terjadi apa-apa. Aneh, kami menderita, tapi ada apa dengan mereka? Kultivasi murid-murid Xuantian itu jauh lebih rendah dari kita. Mereka bahkan seharusnya tidak bisa berdiri tegak. Kenapa tidak ada yang salah? Mungkin, mereka tidak bisa menahannya lagi, dan mereka sengaja memaksakan senyuman. Memaksakan senyuman. Kalau begitu jangan membuat wajah sedih, tapi beri aku satu. Dengan prestise bijak yang begitu kuat, aku bahkan tidak bisa menangis. Jika kamu masih tertawa,
aku tahu aku mengetahui nama belakangmu. Petik 2. Banyak murid sekte tersebut memandang orang-orang di sisi Lu Chen, merasa sangat tidak percaya, dan banyak berbicara. Mengapa? Orang-orang itu tampaknya tidak dapat merasakan kekuatan leluhur ketika mereka berada di sisi Lu Chen. Barang kering menatap Lu Chen dengan mata terbelalak, merasa bingung dan sangat bingung. Mereka ditutupi oleh lapisan kekuatan jiwa, dan lapisan kekuatan jiwa itu agung. Pemaksaan nenek moyang dihalangi oleh kekuatan jiwa, jadi mereka baik-baik saja. Gansi sudah melarikan diri kembali, dan berdiri di samping Gan Huo, katanya sambil meminum obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Siapa yang memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat? Barang kering mengerutkan kening. Kalau tidak salah, itu seharusnya milik Lu Chen, karena Lu Chen memiliki kekuatan jiwa yang besar. Gansi bilang begitu. Lu Chen, warna kulit Gan Huo sedikit berubah, dan dia menyipitkan matanya. Anak ini punya banyak trik, kekuatan bertarungnya tidak sesuai dengan wilayahnya. Dia adalah orang tersulit yang pernah saya lihat, tidak peduli betapa sulitnya kamu pernah melakukannya sebelumnya. Apa yang kamu takutkan? Gansi melirik barang-barang kering itu, dan berkata dengan suara rendah, alasan mengapa Sekte Changyu kita melakukan ini, memaksa leluhur keluar dari gunung untuk mengawal kita, adalah berkat Lu Chen itu, kamu harus menyingkirkannya dari dia. Lu Chen membunuh adik laki-lakiku dan membunuh ribuan murid sejati sekteku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Barang kering mendengus, dan berkata dengan muram, setelah aku mengetahui detail Lu Chen, aku akan menemukan cara pasti untuk membunuhnya. Kamu baru saja mendapat kesempatan, tapi sayangnya kamu terlalu berhati-hati dan melewatkan kesempatan itu. Gansi menghela nafas, dan berkata, kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, tapi tidak terlalu kuat, dia tidak bisa menjadi lawanmu. Saya berkelahi dengan Zheng Fang di sana, dan saya benar-benar memperhatikan Lu Chen. Setelah anak laki-laki itu memotong pisau, napasnya turun sejenak, dan dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Tubuhnya pasti berlubang, entah siapa yang membantunya, sehingga dia mendapatkan kembali kekuatan fisiknya dalam sekejap, sehingga dia bisa tampil, tapi pada akhirnya tetap membuatmu takut. Jika kamu tidak terlalu peduli dan mengabaikan teori kehati-hatianmu, kamu pasti sudah lama membantai anak. Itu, mendengarkan analisis Gansi, Qianhuo menggelengkan kepalanya dan tidak setuju dengan apa yang dikatakan Gansi, bersikeras bahwa kehati-hatian tidaklah berlebihan. Selama dia tidak 100% yakin, dia tidak ingin menyerang Lu Chen. Terus terang, saya masih takut mati. Hentikan. Sebuah teriakan datang dari langit. Bayangan Qian muncul, datang dari ketinggian, dan kebetulan mendarat di antara Daois dan Patriark Changyu. Orang yang datang adalah seorang wanita, mengenakan jubah kayu suci berwarna biru, dengan aura yang menakutkan, tidak takut akan akibat dari pertempuran antara kedua leluhur. Dia mengulurkan tangannya, dan menangkis pedang panjang kedua leluhur tersebut. Wanita itu memiliki kepala melengkung dan alis berbentuk bulan sabit, dan dia cantik, dan ada kekuatan di antara alisnya, dan auranya sangat kuat. Tapi tidak ada yang tahu usia wanita itu, seolah-olah tahun-tahun telah membeku dan wajahnya telah membeku. Wanita glamor ini tidak lain adalah Lan Xiang, putri istana Shenmu. Aura Lan Xiang penuh dengan nafas, dan paksaannya sangat mencengangkan. Tingkat kultivasinya tidak kalah dengan kedua leluhurnya, dan dia sebenarnya adalah orang suci. Dia memisahkan kedua leluhurnya segera setelah dia bergerak. Itu kamu. Daois dan Patriark Changyu kehilangan suara mereka bersama-sama, dan ada kejutan di keempat mata tua itu. Saudari Lan Xiang, setelah beberapa saat, Daois dan Patriark Changyu menjadi bersemangat. Hanya dengan melihat bagaimana kedua leluhur memanggil Lan Xiang, orang dapat mengetahui bahwa mereka bertiga adalah kenalan lama. Kalian berdua tokoh tingkat leluhur, kalian tidak terbang lebih tinggi saat bertarung, dan kalian tidak menahan paksaan kalian. Apakah kalian mencoba untuk menghancurkan orang-orang di bawah sampai mati? Lan Xiangxiu mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, murid-murid di bawah ini adalah masa depan masing-masing sekte. Jika kalian berdua membunuh mereka, dapatkah kalian memikul tanggung jawab? Daois dan Patriark Changyu tersipu, dan segera tidak berkata apa-apa. Mereka seperti anak-anak di depan Lan Xiang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ketiganya tampaknya memiliki semacam keterikatan. Kamu telah berjuang selama ribuan tahun, tidak bisakah kamu menyelesaikannya? Mengapa kita tidak bisa rukun dan memberi contoh kepada murid-murid kita? Lan Xiang menghela nafas dan berkata begitu lagi.
Ini masalah antara Xuantian Daozong dan Chang Yuzong, jadi jangan ikut campur. Orang asli yang mendominasi itu mengerutkan kening, tetapi berbicara dengan lembut, seolah-olah dia takut membuat Lan Xiang tidak bahagia. Benar, pertarungan antara aku dan hantu tua yang mendominasi terkait dengan peringkat Sekte Changyu, jadi kita harus bertarung. Patriark Changyu juga mengatakan hal yang sama. Kalau begitu bisakah kalian berdua berhenti hari ini demi aku? Lan Xiang bertanya, saya setuju, tapi saya tidak tahu apa maksud orang tua itu. Orang asli yang mendominasi melirik ke arah Patriark Changyu, dan menendang bola ke masa lalu. Demi Suster Lan Xiang, aku baik-baik saja. Patriark Changyu juga berkata, itu bagus, ayo turun dan bawa kembali semua murid kita. Lan Xiang hendak turun, tetapi dihentikan oleh orang sungguhan yang mendominasi. Saudari Lan Xiang, ada tetua di setiap sekte, dan tidak apa-apa bagi para tetua itu untuk memimpin tim kembali, jangan ganggu kami. Di sisi lain kata-kata, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu, kenapa kita tidak berkumpul, minum teh, ngobrol, menarik rumput, dan menyaksikan matahari terbit. Petik 2. Cih, zaman apa sekarang, kamu masih mencabut rumput dan menyaksikan matahari terbit, kamu ketinggalan zaman. Patriark Changyu mendengus dengan jijik pada pria sejati yang mendominasi. Lalu mengubah wajah tersenyumnya, dan berkata kepada Lan Xiang seperti ini, Saudari Lan Xiang, hantu tua itu memiliki niat buruk, abaikan dia, dan pergi berkumpul denganku. Ayo minum anggur spiritual, tonton pertunjukan besar, tidur di ranjang besar, dan tunggu matahari terbenam. Orang tua, kamu sudah cukup tua, dan kamu masih penuh nafsu. Kamu masih berani bermain-main dengan saudara perempuan Lan Xiang. Apakah kamu mencari kematian? Orang asli yang mendominasi tampak kesal. Pukul, siapapun yang takut, jika kamu tidak membunuhmu hari ini, orang tua itu akan lewat. Patriark Changyu tidak mau kalah, dan mengambil sikap, siap melakukannya lagi. Oke, pukul aku sesukamu, dan bawa pulang anakmu. Lan Xiang melihat dua orang tua itu bertarung dengan pedang dan busur lagi, jadi dia menegur mereka dengan marah, mengganggu postur mereka berdua, dan meraih tangan mereka, dan segera mendarat di tanah. Waner memberi hormat kepada guru. Waner melangkah maju dengan wajah hormat, dan membungkuk pada Lan Xiangying. Anakku yang baik, tolong bangun. Lan Xiang membantu Waner berdiri sambil tersenyum, tetapi tatapannya tertuju pada Lu Chen, dan ada ekspresi terkejut di matanya yang indah. Tanpa diduga, basis kultivasi Anda meningkat cukup cepat. Saya pikir Anda masih di dunia sekuler, dan Anda masih berlatih di sekolah seni bela diri Miaoyan. Junior ini telah bertemu dengan penguasa istana Shenmu. Lu Chen menyandarkan tubuhnya, membungkuk sedikit, dan memberi hormat pada Lan Xiang sebagai seorang pejuang. Botol cairan esensi spiritual pertamanya diberikan oleh Lan Xiang, yang menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dia sangat berterima kasih kepada Lan Xiang, dan Lan Xiang adalah guru Waner, jadi dia pantas mendapatkan rasa hormatnya. Ternyata kamu memasuki sekte Xuantian Dao dan menjadi murid sekte yang sombong. Ketika Lan Xiang melihat Lu Chen mengenakan jubah Xuantian, dia tahu bahwa Lu Chen adalah murid sekte itu. Sister Lan Xiang, jadi kamu kenal muridku. Orang asli yang sombong juga sedikit terkejut. Benar, Lu Chen adalah tuan muda muridku. Aku telah bertemu Lu Chen ketika aku menerima Xiao Wan di dunia sekuler. Lan Xiang mengangguk dan berkata begitu. Pada saat yang sama, Lan Xiang juga terkejut bahwa orang sungguhan yang mendominasi tidak pernah menerima peserta magang selama ribuan tahun, tetapi dia sebenarnya menjadi presiden bagi Lu Chen. Bisa dibayangkan bahwa Lu Chen pasti memiliki bakat luar biasa atau fisik yang langka, jika tidak, bagaimana dia bisa mengesankan orang sungguhan yang mendominasi. Tidak hanya Lan Xiang yang terkejut, tapi juga Patriark Changyu. Dia juga tidak menyangka bahwa Lu Chen adalah murid dari Daois. Dia berpikir bahwa kultivasi Lu Chen tidak tinggi, dan dia hanyalah murid biasa Xuantian Daozong. Patriark Changyu diam-diam keluar dari gunung 2 kali, selain mengawal murid-muridnya, alasan lainnya adalah untuk Lu Chen. Terakhir kali, Lu Chen pergi ke Sekte Changyu untuk mendobrak pintu, menggertak dan menakuti Sekte Changyu, yang membuatnya merasa tidak nyaman bahkan saat mundur, dan sangat tidak bahagia. Oleh karena itu, dia keluar dari gunung 2 kali dengan tujuan membunuh Lu Chen, seorang bajingan. Sebelum orang idiot yang berhati-hati yang merupakan barang kering itu ditakuti oleh Lu Chen, dia ingin bergerak. Sangat disayangkan di sisi lain,
Gansi si idiot itu tidak bisa mengalahkan Zheng Fang, tetua Xuantian Daozong yang baru dipromosikan, dan dihina oleh Zheng Fang. Dengan marah, dia berbalik untuk menyerang Zheng Fang, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang asli yang sombong juga datang, dan bahkan memotong tangannya dengan pedang, menyelamatkan Zheng Fang. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Lu Chen ternyata adalah murid langsung dari Daois. Dan juga satu-satunya. Dengan cara ini, pikirannya menjadi aktif, Lu Chen ini tidak boleh tinggal, dan dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Chen, sehingga orang asli yang mendominasi akan terlihat baik. Hanya saja sekarang bukan waktunya, dan Lan Xiang mengenal Lu Chen lagi, jadi sangat tidak mungkin untuk memaksanya. Namun untuk sementara, dia tidak dapat menemukan cara yang baik untuk membunuh Lu Chen. Lu Chen adalah seorang jenius antara langit dan bumi. Dia adalah seorang jenius yang unik dan tiada taraf dengan potensi yang sangat besar. Jika saya tidak menerimanya sebagai murid, semuanya akan sia-sia. Orang sungguhan yang mendominasi sedang membual, langsung menerbangkan Lu Chen ke langit, untuk membuktikan visi uniknya. Banggakan saja, kamu adalah seorang jenius unik yang tiada taraf, berani menyombongkannya, aku juga mengagumi kulit tebalmu. Patriark Changyu menertawakan orang sungguhan yang mendominasi, dan berkata dengan nada menghina, jenius legendaris yang tak tertandingi, belum lagi unik, adalah jenius biasa yang tak tertandingi, dan mereka hanya ditemukan di benua tengah. Kami memiliki aura yang tidak mencukupi dan sedikit bakat di Wastelen Timur. Keajaiban yang tak tertandingi. Tidaklah buruk untuk memiliki bakat seni bela diri terbaik. Petik 2. Kamu Sekte Changyu tidak memiliki kejeniusan yang tiada taraf, itu sebabnya kamu mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu. Petik 2. Orang sungguhan yang mendominasi tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan dingin, muridku Lu Chen adalah arogansi legendaris yang tiada taranya, hanya Sekte Tao Xuantianku yang memilikinya, jadi iri, benci. Siapa yang iri? Siapa yang iri? Siapa yang benci? Patriark Changyu terus meremehkan, dan melirik ke arah Lu Chen, dan berkata dengan sinis, kamu murid sampah tidak terlalu muda, jika dia adalah seorang jenius yang tiada taraf, pada saat ini, dia mungkin telah menjadi orang suci, dan berada pada level yang sama, seperti kita. Bahkan jika kamu tidak menjadi orang suci, paling tidak. Tapi lihat, betapa sampahnya budidaya murid sampahmu. Setengah langkah menyempurnakan para dewa, paling banter, itu berada pada level bakat seni bela diri biasa, bahkan bukan bakat seni bela diri kelas 1. Pada level ini, kamu malu untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taraf. Apakah kamu membual tentang masuk surga, atau membual tentang masuk surga? Patriark Changyu mengejeknya, tetapi analisisnya masuk akal, dan segera membuat pria sejati yang mendominasi itu mengamuk. Orang tua, kamu memiliki murid sampah di sebelah kiri dan murid sampah di sebelah kanan. Murid di kursi ini adalah sampah, jadi siapa muridmu? Orang asli yang mendominasi menunjuk ke hidung Patriark Changyu, dan mengutuk tanpa henti, suka berkumpul dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok. Karaktermu sangat sampah, dan muridmu juga sampah, dan itu sampah di antara sampah. Hantu tua yang sombong, apakah kamu ingin dipukuli? Patriark Changyu juga sangat marah, dan hendak meninju seseorang di tempat. Orang asli yang mendominasi juga menghunus pedangnya, dan hendak bertarung lagi, tetapi dihentikan oleh Lan Xiang. Kalian semua berumur ribuan tahun, dan kalian berteriak dan membunuh sepanjang hari, apakah itu masih masuk akal? Lan Xiang berkata dengan marah, dengan energimu, mengapa kamu tidak pergi ke Gua Iblis dan bertarung dengan klan Iblis yang kuat, dan jangan kehilangan muka di depan semua sekte dan sekte. Kedua leluhur tua itu tidak takut pada langit dan bumi, tetapi mereka takut Lan Xiang tidak bahagia, sehingga mereka segera mereda lagi. Hantu tua, muridmu jelas-jelas sampah, tapi kamu bersikeras bahwa kamu adalah seorang jenius yang tiada taraf, kan? Baiklah, itu keledai atau kuda, tarik keluar. Untuk jalan-jalan, leluhur Changyu memutar matanya, berpikir dengan hati-hati, dan mulai untuk menggali lubang. Orang tua itu juga memiliki murid langsung, yang juga merupakan bakat seni bela diri kelas 1, dengan bakat yang sangat tinggi. Jika muridmu bisa mengalahkan muridku, aku akan menerimamu. Magang itu adalah seorang jenius yang tiada taranya, jika tidak, Anda akan mengakui di depan umum bahwa Anda sedang menyombongkan diri. Petik 2. Laporkan bidang magang Anda. Petik 2. Orang nyata yang mendominasi tidak akan tertipu, dan dia tidak akan setuju, jadi dia akan memeriksa detailnya tempat itu.
Melihat kekuatan tempur Lu Chen melawan barang kering, levelnya hanya sekitar bencana ketiga atau keempat dari alam kesengsaraan surgawi, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan bencana kelima dari alam kesengsaraan surgawi. Jika murid Patriark Changyu adalah bukan di alam kesengsaraan surgawi, tapi sudah menjadi orang suci atau semacamnya, apa yang sedang dilakukan Lu Chen? Alam muridku, tentu saja tidak sebaik orang tua itu. Patriark Changyu juga orang baik, dan dia tidak memberikan kesempatan kepada hegemoni yang sebenarnya untuk mengetahui detailnya, tetapi memberikan gambaran umum dan membiarkan hegemoni yang sebenarnya menebak. Kalau begitu jangan berkelahi, jangan berani-berani mengatakan apapun, itu tidak tulus. Orang sungguhan yang mendominasi langsung menolak. Kamu benar-benar membual, kamu memalukan, dan kamu masih tidak mengakuinya. Patriark Changyu tertawa, menatap Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, jika muridmu benar-benar jenius yang tiada taraf dan memiliki kekuatan untuk menantangmu, kamu pasti akan berani bertarung dengan muridku. Dia tidak berani memukulnya, yang artinya bukan apa-apa, hanya sampah. Orang tua, cara agresifmu tidak ada gunanya bagiku, aku tidak akan tertipu olehmu. Orang asli yang mendominasi juga mencibir, dan dia juga sangat cerdik, dan dia tidak bisa dengan mudah dibodohi oleh pihak lain. Saya bisa bertarung, tapi hanya jika Anda melaporkannya dengan jujur. Bagaimana kondisi murid Anda saat ini? Pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba angkat bicara, untuk memaksa Patriark Changyu mengatakan yang sebenarnya, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, itu membuktikan bahwa tuanku benar. Kamu tidak memiliki ketulusan di hatimu, dan kamu hanya dengan sengaja memprovokasi benar dan salah. Awalnya, orang asli yang mendominasi sedang membual, tetapi Lu Chen tidak menganggapnya serius. Tuan ini ada di depan Lan Xiang. Tidak apa-apa untuk menyombongkan diri dan meningkatkan diri untuk memikat perempuan. Tetapi Patriark Changyu memiliki hubungan dengan gurunya, jadi dia ingin meningkatkan standar gurunya, yang membuat Lu Chen sangat kesal. Secara khusus, Patriark Changyu menoleh dengan tatapan samar membunuh di matanya, jelas tidak baik. Hal ini membuat Lu Chen secara tidak sadar merasa bahwa Patriark Changyu memiliki motif yang tidak murni dan bermaksud membunuhnya. Dengan karakternya, jika ada yang ingin membunuhnya, dia akan melawan. Tetapi dengan basis kultivasi dan kekuatan bertarungnya saat ini, sangatlah mustahil untuk mengalahkan seorang suci, tetapi masih mungkin untuk mengalahkan murid seorang suci. Meskipun murid Patriark Changyu tidak mengetahui wilayahnya, Lu Chen mungkin tidak terkalahkan. Lagi pula, Patriark Changyu juga mengatakan bahwa alam muridnya tidak sebaik miliknya, yang berarti alam muridnya berada di bawah alam suci. Kalau begitu, tidak perlu menebak-nebak, Lu Chen bisa mengetahuinya, murid Patriark Changyu seharusnya adalah yang mulia. Jika bukan karena yang mulia, mengapa membiarkan muridnya melakukannya, biarkan saja barang kering yang melakukannya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia masih bukanlah lawan yang kering. Oleh karena itu, dia harus bertanya siapa pihak lainnya, dia bisa memutuskan apakah akan bertarung atau tidak, sepakat jam berapa harus menelepon.